ayat 27, manusia hanya mati sekali, setelah itu dihakimi. Jadi kalau kita lihat berdasarkan ayat ini, inilah juga sekaligus saya mau ingatkan, yaitu apa? Kenapa orang Kristen gak berusaha berdoa lagi untuk orang mati? Salah satu juga ayatnya, karena gak ada lagi kesempatan orang bertobat kalau udah mati. Sekali mati, setelah itu dihakimi. Itu. Tapi kalau kita perhatikan dalam doktrin gereja Katolik ada yang namanya purgatori, api penyucian. Tetapi itu adalah di dalam kitab Deuterokanonika, tidak ada di dalam kanon Alkitab PB dan PL, gitu ya. Baik, jadi tolong kita sadarkan hal ini. Yang kedua, ibu-ibu, pada masa penghakiman akan ada pemisahan antara orang yang beriman atau setia dengan mereka yang tidak beriman, sehingga kerajaan Allah menerima orang yang beriman dan menolak orang-orang yang tidak beriman. Dan pada waktu penghakiman tidak ada lagi kesempatan bertobat, saya ulangin ini. Maka selama hiduplah orang ada kesempatan. Makanya di dalam Roma pasal yang kedua itu ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Tidakkah engkau tahu bahwa kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat 6, tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, maka kau menimbun murka Allah yang akan dinyatakan ketimpakan kepadamu pada hari penghakiman. Itu ayat 7 dan ayat yang ke-8. Jadi tolong kita sadari akan hal ini. Dan kita yang bahas kemarin 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 10, bahwa hanya ketika kita hidup, kenapa sampai Yesus belum datang sampai sekarang. Ayat 9 berkata bahwa Allah tidak menghendaki kebinasaan siapapun, tetapi Ia menghendaki keselamatan manusia. Itu kenapa Kristus belum datang. Baik, yang berikutnya ibu-ibu sekalian, penghakiman itu diperuntukkan bagi semua orang, yang beriman atau tidak, yang hidup dan yang mati. Jadi kalau kita perhatikan, yang dihakimi itu semua, yang lagi hidup atau mati, yang beriman atau tidak pun sama dihakimi. Makanya di dalam 2 Timotius pasal yang keempat itu, ketika Paulus menempatkan atau melalui Tuhan menempatkan melalui Paulus Timotius di jemaat Efesus, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 berkata demikian, bahwa demi demi kerajaannya, demi penyataannya, bahwa dikatakan bahwa Kristus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka muncul ayat yang kedua, ya, karena itu siap sedialah, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Jadi akan ada penghakiman. Jadi kegerakan penginjilan salah satu dilakukan juga ada karena ada penghakiman, di mana orang beriman akan hidup bersama dengan Allah di dalam kekekalan, dan orang yang tidak beriman akan menghadapi kematian yang kekal. Jadi yang hidup dan yang mati dia akan dihakimi. Orang yang beriman dan yang tidak beriman pun juga akan dihakimi. Ini kalau kita perhatikan pada bagian ini ibu-ibu sekalian. Maka di dalam Roma pasal yang ke-14 itu pun jelas berbicara juga soal penghakiman itu, ya. Baik. Yang berikutnya ibu-ibu sekalian adalah soal apa standar penghakiman itu, ya, apa standar penghakiman. Standar atau ukuran penghakiman, ya, standar atau ukuran penghakiman. Oke. Standar atau ukuran penghakiman itu adalah yaitu kebenaran Allah diperhadapkan kepada perbuatan manusia. Jadi standarnya bukan moralitas ukuran manusia, bukan kekudusan menurut ukuran manusia, bukan kebaikan menurut ukuran manusia. Kalau menurut manusia, mungkin kita ini adalah orang yang layak, atau malah lebih daripada orang lain. Tapi standar itu adalah Allah. Karena standar itu adalah Allah, maka tak satu pun manusia layak di hadapan Allah untuk diselamatkan,
ketika diperhadapkan kebenaran Allah kepada manusia itu. Itu satu hal. Karena itu tolong kita pahami akan hal ini. Misalnya, mari kita buka 2 Timotius pasal yang keempat ayat 14. Nanti jangan dari tadi juga aku ngomong ayat, kok nggak ada buka ayat itu nggak enak juga ya. Gitu. Baik. Tadi aku nggak buka, memang hafal juga sih, jadi nggak apa-apa lah. 2 Timotius 4 ayatnya yang 14, kitab suci berkata demikian. Oke, Alexander tukang tembaga itu yang menolak penginjilan, bahkan mengusir para rasul, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku, kata Paulus. Tuhan akan membalaskan menurut perbuatannya. Gitu ya. Atau coba kita lihat lagi 1 Petrus 1, ibu-ibu sekalian. 1 Petrus 1 ayat 17. Ini bicara tentang bahwa kita penompang di dunia. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi akan ada penghakiman menurut perbuatan. Karena itu Petrus berkata kepada jemaat diaspora supaya kamu dikatakan dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Jadi kita ini penompangnya di dunia kan. Jadi supaya jangan ngotot kali kita berjuang megang harta dunia ini. Kolose pasal 3 ayat 20, kewarganegaraan kita adalah warga negara surga. Itu Kolose 3 ayat 20. Dan kita di sini penumpang. Gitu ya, dalam bahasa Simalungun disebut pangis solat. Gitu ya, pangis solat, pai solat, bahasa Toba pai solat. Bahasa Simalungun pangis solat, gitu ya. Penumpangnya kita. Ada yang menumpang 90 tahun. Ada yang menumpang 70. Ada yang menumpang 100. Terserah mau berapa tahun ya. Gitu. Jadi ini perlu kita sadari supaya jangan ngotot kali kita dengan hal-hal yang dunia ini, gitu ya. Baik. Baru coba kita lihat ibu-ibu Wahyu pasal 2 misalnya. Ayat yang ke-23. Kitab suci berkata demikian. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Itu ya. Juga pasal 20 ayat 12 juga berkata demikian. Dalam Wahyu 20 ayat 12 berkata, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu penghakiman. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi menurut perbuatannya. Oke, kalau demikian maka pertanyaannya, kalau menurut perbuatan, kira-kira ada enggak di antara kita ibu-ibu yang hadir hari ini, katakanlah cocoknya masuk neraka atau masuk surga? Cocok-cocokan, ya. Coba misalnya kalau kita tanyalah diri kita, lebih cocok kita ini ke neraka atau ke surga? Atau lihat kanan kiri lah. Oke, apalagi kalau lihat ke depan, lebih cocoknya di neraka. Itulah anugerah Allah yang memungkinkan kita diselamatkan. Gitu. Tak ada satupun yang layak. Tapi nanti pada penghakiman, semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Cuma ada nanti bedanya. Mereka yang beriman kepada Kristus, penghakiman identik dengan penghukuman. Yang beriman kepada Kristus, penghakiman dikaitkan dengan mahkota. Itu aja, ya. Baik. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, dalam hal ini juga kalau mau kita lihat soal penghakiman terakhir, yaitu kriteria terakhir dari penghakiman adalah hubungan manusia dengan Kristus. Artinya apa? Kalau orang mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, itu akan menjadi standar utama. Dalam artian, ada enggak Kristus diam di dalam dia?
itu berarti dia akan selamat. Tapi kalau tidak ada Kristus dalam dia, berarti kebinasaan. Maka kriteria itu adalah dikatakan hubungan manusia dengan Kristus. Karena jelas hanya orang yang memiliki Kristuslah memiliki hidup yang kekal. Masih ingat ya? 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12 masih hafal ya? Ayat 11 bilang apa? Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup kekal itu ada di dalam anaknya. Ayat 12, barang siapa yang memiliki Kristus, ia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak memiliki Kristus atau anak, ia tidak memiliki hidup yang kekal. Jadi dalam relasi itu ibu-ibu sekalian, gitu ya. Jadi itu sangat menentukan. Tapi juga disebut sebagai, ada orang berkata dalam Wahyu pasal 20 itu, dalam kitab kehidupan, itulah Wahyu 20 ayat 12 dan ayat 15. Artinya apa? Artinya ketika orang terima Kristus, dilahirkan kembali, maka dia, ini sepertinya saya stop aja. Oke, kalau kita perhatikan misalnya, gimana dengan apa yang disebut dengan kitab kehidupan itu? Ibu-ibu sekalian, ketika kita percaya kepada Kristus atau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saat itu juga bahwa kita dikatakan Efesus 1, 13-14 dimeteraikan dengan Roh Kudus, tapi saat itu juga kita menjadi anak-anak Allah, maka saat itu juga adalah orang yang beriman itu terdaftar di dalam kitab kehidupan. Jadi kapan itu terjadi? Ketika kita terima Kristus, ketika kita dilahirkan kembali. Atau juga disebut dengan buku kehidupan anak domba Allah. Itu Wahyu 13 ayat yang ke-8. Gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam konteks penghakiman nanti dikatakan bahwa gulungan itu akan dibukakan, gitu ya. Pada saat itu ada namanya enggak, ada orangnya enggak. Tadi apa jaminan bahwa nama kita ada ketika kita terima Kristus atau dilahirkan kembali? Baik. Bagi yang tidak percaya, penghakiman berarti penghukuman. Itulah Wahyu 20, 12, 13. Coba mari kita buka ibu-ibu. Dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai 13 berkata demikian. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil yang tadi itu, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Itu tentang orang-orang yang penghukuman bagi mereka yang tidak beriman kepada Kristus. Atau kita buka Lukas pasal yang ke-12 ibu-ibu. Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-47, 48. Lukas 12 ayat 47 dan 48. Kitab suci berkata demikian. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Itu jadi soal pertanggungjawaban dalam arti penghukuman, gitu ya. Dan bagi orang yang beriman, penghakiman berelasi dengan mahkota. Makanya di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 itu Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, bagiku telah tersedia mahkota, tapi bukan hanya bagiku saja, melainkan bagi kamu juga yang setia menantikannya. Jadi ingat itu ibu-ibu ya, kalau kita sudah betul-betul lahir baru, bahwa penghukuman itu atau penghakiman itu bukan penghukuman, tapi penghakiman itu dihubungkan dengan
kita tetap selamat, tapi bicara tentang mahkota. Makanya itu yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga itu, ayat yang ke-10 sampai 15. Dasarnya adalah Kristus. Ada orang membangun hidupnya dengan apa? Jerami, kayu, ada orang dengan tembaga dan seterusnya sampai emas. Kalau datang api, maka yang paling pertama terbakar apa? Pasti jerami dan kayu. Tapi perhatikan ayat yang ke-15 itu. Orang yang betul-betul sudah dilahirkan kembali, dia akan selamat, tapi seperti diambil dari sekam api. Gitu. Selamat sih selamat, gitu ya. Tapi kan nggak enak itu kan. Kalau mau saya kasih ilustrasi, ini ilustrasi ya, tapi nggak persis. Ini ilustrasi. Yang seorang sarjana IPK 2,0 sarjana enggak? Dilantik juga kan? Yang 4,0 sarjana enggak? Nilainya beda? Sukacitanya, kehormatannya. Yang 4,0 dipanggil ke depan, yang 2,0 entah di mana-mana. Kan gitu ya. Jadi itu ilustrasi aja. Jadi ketika orang betul-betul sudah lahir baru, maka dia pasti diselamatkan. Tapi janganlah seperti diambil dari sekam api. Itu yang enggak enak itu. Oke. Baik. Yang berikutnya, ibu-ibu sekalian, penghakiman juga disediakan bagi para malaikat. Jadi malaikat pun dihakimi. Mari buka 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4. Oke. 2 Petrus 2 ayat 4 berkata demikian. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi yang melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Juga Yudas ayat 6. Malaikat pun akan dihukum. Juga berlaku bagi mereka yang tidak pernah mendengar Injil. Itu banyak ayatnya. Jadi kalau Roma pasal 1 ayat 19 sampai 23 ada pemikiran mereka, kesadaran mereka melalui alam ciptaan, dan itu menjadi hukum Taurat bagi mereka. Dan Roma pasal 2 ayat 14 sampai 16 bahwa hati nurani mereka pun dipakai Tuhan menjadi sebuah standar bagi mereka, kesadaran akan adanya Allah. Jadi orang yang tidak mendengar Injil itu juga dihakimi, berlaku bagi mereka penghakiman. Dan mereka tidak bisa berkata kami nggak mendengar Injil. Oh, nggak bisa. Kalau masuk kita bicara tentang pilihan Allah, itu haknya dan kedaulatannya Allah itu. Gitu ya. Jadi ini harus kita sadari bersama. Makanya betapa pentingnya kita menginjili, membawa orang kepada Kristus supaya mereka jangan binasa. Hakim itu adalah Allah sendiri, tidak ada yang lain, dan juga Kristus. Ada banyak ayatnya. Ya, jadi hakim itu adalah Allah dan juga Kristus. Oke. Baik. Sebelum saya lanjut, sampai sini ada komentar soal penghakiman? Silakan. Oke. Yang pertama, bicara kitab kehidupan bicara soal lahir baru, bukan soal nama. Itu. Iya. Jadi kalau namanya waktu belum dibaptis Yucok, setelah dibaptis si Bonar, kan gitu kan. Nama yang mana dipanggil, nggak terlalu pusing lah kita di situ. Itu. Tapi waktu dia lahir baru si Bonar, ya kemungkinan besar namanya si Bonar lah dipanggil, kan gitu ya. Gitu. Waktu dia misalnya ada orang berkata gini, ya nama dia waktu lahir baru itulah gitu.
Tapi waktu dia lahir baru pun nanti diganti dia lagi namanya gitu ya kan. Nah, terlalu pusing lah, urusan Tuhan lah itu nanti gitu. Itu yang pertama. Gimana dengan orang transgender? Ya kan? Transgender gitu. Pertama, orang yang betul-betul lahir baru tidak akan mungkinlah transgender. Kalau betul-betul dia beriman kepada Kristus. Karena Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada setengah si Adam, setengah si Hawa. Gitu. Yang diciptakan Allah laki-laki dan perempuan. Terus gimana dengan yang muncul katakanlah bisex yang lain? Ada orang katakan itu penyimpangan genetika. Tapi gimana dengan keselamatan mereka? Mau bencong, mau setengah bencong, kalau beriman kepada Kristus selamat. Tapi gimana dengan transgender? Jadi katakanlah dia sudah melakukan transgender sebelum dia lahir baru. Selamat enggak? Saya katakan yang beriman kepada Kristus tetap selamat. Laki-laki atau perempuan, itu urusan Tuhan itu nanti. Gitu. Kita enggak bisa berdebat yang gitu-gituan. Gitu. Yang pasti kan Tuhan menciptakan laki-laki perempuan. Maka dominan jawabannya apa? Kalau dia laki-laki kian, tetap dia di hadapan Allah sebagai laki-laki. Situ sih. Atau ada yang kasih jawaban yang lain? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lain tentang penghakiman, silakan Inam. Oke. Jadi ada orang bilang gini, manusia itu kan 3 makhluk. Makhluk religi, makhluk psikologis, makhluk sosiologis. Maka ada orang bilang gini, kita nggak boleh dong hanya ngotot aja makhluk religi, tapi kita sadar juga makhluk psikologis. Hanya ungkapan logisnya aja secara psikologis yang nggak apa-apa aja itu, gitu orang bilang. Makanya selamat jalan menuju ke surga gitu ngomong. Itu orang bilang. Tapi kalau kita perhatikan misalnya ini dalam arti psikologis, dalam hanya sebatas ungkapankah atau karena keyakinan? Soalnya nanti ngomong lagi orang di kuburan kan. Ma, ini cucumu ma mau kuliah ke Jawa. Ya kan udah repot kita itu. Nah gitu ya. Memang manusia itu 3 itu sekaligus, religi, psikologi, dan sosiologi. Makanya kita ada budaya, kan gitu. Tapi tetap bahwa makhluk religi iman dominan daripada 2 aspek itu. Tapi gimana kalau ada orang misalnya, Pak, dengarkan aku sekali lagi gitu loh. Dan puji Tuhan gak didengar. Karena kalau didengar gantian mati. Kan gitu kan? Gitu. Tapi gimana dengan itu? Kalau pendekatan psikologi secara counseling itu dimungkinkan dalam arti ekspresi tapi sampai titik itu. Dengan catatan tetap dia meyakini sekuat apapun dia berteriak, ngomong apapun dia udah pasti nggak akan dengar. Di situ. Ya. Tapi janganlah pula terus kita menuangkan emosi kan gitu ya. Pak, lihatlah anak kita udah datang Pak, misalnya meninggal lah si X gini kan. Tiba-tiba besok datanglah anaknya. Kan banyak orang Batak gitu. Pak, bereng mah burumi, boru siap kuda mi ngarobe Bapak gitu ya. Gitu. Ya kan itu psikologi saja. Gitu. Tapi tetap punya keyakinan bahwa yang kita ngomongkan itu gak akan didengarnya lagi. Di situ. Oke, ada yang lain? Baik, silakan. Bukannya mau nanya kok. Oke, baik. Kalau tidak ada, maka kita sambung dengan di manakah roh orang yang meninggal sebelum penghakiman. Kan penghakiman nanti kan waktu Yesus datang kembali. Maka di manalah roh orang yang meninggal itu? Oke, baik. Udah? Oke, baik. Pertama ibu-ibu, kematian adalah sebuah transisi kepada bentuk eksistensi yang berbeda.
bukan suatu pemusnahan roh atau jiwa. Jadi jangan berpikir itu bahwa ada pemusnahan, bukan demikian. Ketika seseorang meninggal, tubuh menjadi debu atau tanah. Rohnya kembali kepada pencipta. Itu Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7. Dah. Ayat ini juga ibu-ibu tolong disadari, inilah juga mengajarkan bagi kita tidak ada roh gentayangan. Ingat itu ya. Tidak ada roh yang gentayangan. Jadi kalau meninggallah misalnya Itoku ini Bursimbolon hari ini, tiba-tiba minggu depan waktu Maria muncul di sini seperti Itoku ini, itu bukan rohnya dan bukan hantunya. Itu adalah iblis yang bermanifestasi seperti dia. Makanya kalau ada orang meninggal, ada orang bilang 7 hari disiapkan makanan. Apalagi kalau meninggalnya pas lagi melahirkan. Karena ada orang keyakinan seperti itu, ya. Jadi daging atau tubuh menjadi debu atau tanah, roh kembali kepada pencipta. Doktrin tetangga sebelah itu mengatakan roh gentayangan. Makanya mereka 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari. Jadi supaya kita nanti misalnya kok tiba-tiba kayak mamaku gitu, itu setan yang bermanifestasi seperti wajah ibu kita. Jadi rohnya tidak kemana-mana tapi kembali kepada pencipta. Oke, itu yang kedua. Roh yang tidak bermateri hidup dengan suatu eksistensi yang sadar, sementara tubuh itu hancur. Oke, pada kedatangan Kristus yang kedua kali akan ada kebangkitan tubuh yang baru atau diubahkan dan akan disatukan kembali dengan roh kita. Jadi saat sangkakala ditiup 1 Tesalonika 4 itu dikatakan bahwa yang pertama bangkit udah tahu kita semuanya. Tapi ada sebuah tubuh kebangkitan nanti bagi kita. Mari buka 1 Korintus 15 itu ibu-ibu. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang, tapi omong-omong kalau saya khotbah kayak gini nggak ngantuk ya. Karena hari ini aku ngajar gitu. Itu soalnya nanti kan beda saya ngajar dengan khotbah. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 35 ke bawah itu ibu-ibu. Tetapi mungkin ada orang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? 36. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap orang biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain dengan daging binatang, lain lagi daging burung, lain lagi juga daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dikatakan ayat 42, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditabur adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Kenapa demikian Bapak Ibu? Sebab darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semua, tetapi kita akan diubah kalau masih hidup. Yesus datang kedua kali berarti kita diubah, begitu ya. Maka dikatakan karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, 53, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Karena itu apa ibu-ibu, bahwa nanti pada kedatangan Kristus yang kedua kali kita ada sebuah tubuh yang baru yang tidak dapat binasa lagi. Itulah tubuh kebangkitan
yang mana kalau kita perhatikan pada bagian ini tadi bicara tentang apa? Bahwa darah dan daging tidak mengambil bagian. Kenapa? Karena di dalam kekekalan, kalau darah dan daging kan terbatas, fisik kan, materi kan terbatas, maka itu tidak mendapat bagian. Maka ada tubuh yang baru. Itulah tubuh yang tidak dapat binasa, tubuh yang dimuliakan, tubuh dengan kemenangan dan seterusnya. Itu 1 Korintus pasal 15 itu. Gitu. Jadi apakah kita tetap jenis kelaminnya? Kalau saya mengatakan iya, gitu. Ya. Maka pertanyaan orang juga, nanti kalau kebangkitan tubuh kita bangkit waktu kita 17 tahun atau 71 tahun gitu. Maunya yang 17 tahun aja kata orang kan, supaya ganteng dan tetap cakep. Gak ada catatan Alkitab yang mengatakan itu. Tapi kalau mau kita lihat logikanya, ini logikanya ya, logikanya pas kayaknya ketika kita seumur kita mati kali ya, kemungkinan. Tapi itu pun kemungkinan, gak ada catatan Alkitab. Tapi yang pasti tubuh dengan kebangkitan, tubuh kebangkitan adalah tubuh yang baru yang tidak dapat binasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Kau usahlah kita berspekulasi macam-macam, ya kan? Maunya aku bangkit nanti waktu tubuhku 17 tahun lah gitu ya kan, supaya masih cantik apa semua gitu. Janganlah waktu 87 gitu. Ya nggak tahu, urusan Tuhan lah itu. Bagi saya sih, saya tidak mau berspekulasi akan hal itu, gitu ya. Baik, ini yang pertama. Yang berikutnya Ibu-ibu sekalian, ya. Yang berikutnya, sebelum akhir zaman, roh orang yang meninggal akan berada dalam sebuah tempat. Tempat orang percaya itu ada orang menyebutnya di surga. Ya. Kembalilah ke surga gitu ya. Ada orang berkata sudah kembali ke rumah Bapa di surga, kan itu papan bunga banyak. Sah gitu. Tapi ada orang mengatakan Firdaus, itulah perkataan Tuhan Yesus kepada orang yang di sebelahnya. Bukan yang di sebelah kanan ya, gak ada catatan Alkitab mengatakan sebelah kanan. Soalnya orang Batak suka bilang nani siamun ni Tuhani gitu. Gak ada itu, yang di sebelahnya. Yesus berkata, hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus atau di Paradiso. Tapi juga ada orang berkata di pangkuan Bapak Abraham. Inilah Lazarus yang miskin yang mati bersama dengan orang kaya. 3 ini catatan Alkitab. Jadi ada yang disebut dengan tempat orang percaya sebelum hari penghakiman. Rohnya itu di mana? Kalau mengacu kepada Pengkhotbah 12 tadi ayat 7, kembali kepada pencipta, berarti kepada Tuhan. Boleh enggak kita bilang surga? Boleh. Boleh enggak kita bilang Firdaus? Boleh. Boleh enggak kita bilang di pangkuan Bapak Abraham? Boleh. Gitu ya. Tapi kalau kita mengacu kepada Lukas pasal 16 itu ternyata ada pemisahan. Pemisahannya coba kita lihat ibu-ibu. Ya. Jadi roh orang hidup, roh orang beriman maksud saya nanti waktu mati enggak sama tempatnya. Gitu ya. Lukas 16 ayat 19 sampai 26. Saya akan baca demikian. Ada seorang kaya yang selalu, memang ini perumpamaan ya, kain jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja kayak orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, tetapi aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita.
Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi ada beberapa hal yang kita pelajari. Pertama, kenapa orang tidak berkata langsung ke surga? Alasannya dari sini. Makanya para teolog menyebutnya dengan intermediate state. Yang pasti ada sebuah tempat roh orang percaya dengan kehadiran Allah, roh orang tidak percaya tanpa kehadiran Allah. Dan kalau kita perhatikan, sadar kan? Sadar. Maka mereka bisa. Yang kedua, yang ketiga, tapi ada jurang yang tak bisa diseberangi lagi. Maka nggak ada kesempatan pertobatan. Itulah sebabnya orang berkata itu pangkuan Bapak Abraham. Boleh. Tapi kalau orang juga bilang ya ke surga. Kalau nanti ke surga di mana gitu? Karena kalau roh orang mati langsung dibilang ke neraka, ada orang mengatakan sah juga. Tapi kalau kita perhatikan nanti kematian kekal di neraka ternyata terjadi ketika penghakiman. Nah, maka di manalah mereka? Kan itu jadi perdebatan juga. Makanya dalam prinsip intermediate state dikatakan di mana roh orang percaya dengan kehadiran Allah dan roh orang tidak percaya tanpa kehadiran Allah, tapi ada satu tempat yang Tuhan siapkan untuk itu, menantikan hari penghakiman saat Kristus datang kembali. Maka kalimat daripada Miller Erickson ini dia bilang gini, there is between, ada sebuah antara kematian dan kebangkitan yang disebut dengan keadaan intermediate, di mana orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya mengalaminya. Di mana yang orang percaya itu dengan kehadiran Allah, tapi orang yang tidak percaya tanpa kehadiran Allah. Makanya orang melihat disebut dengan pangkuan Bapak Abraham. Maka kalimat saya yang di bawah itu, ibu-ibu, tidak seorang pun tahu di mana tempatnya, dan Alkitab tidak menjelaskan bagaimana keadaan berikutnya, gitu loh. Hanya kalau lihat dari pelajaran Lazarus tadi, orang miskin itu aja yang kita tahu sedikit informasi, kan gitu ya. Dan artinya apa? Kita hanya bisa mengklaim sebatas Alkitab katakan, gitu. Dan di antara kita, aku yakin belum ada yang ke surga atau pernah ke neraka, ya gitu ya. Jadi ngapain kita meraba-raba? Itu maksudku, kan gitu ya. Itu konteks ini, gitu. Oke? Tapi ada satu tempat menantikan hari penghakiman. Ada orang bilang Firdaus, itu kalimat Yesus. Ada orang pangkuan Abraham, itu pernyataan Tuhan Yesus. Kalau juga orang bilang ke surga, ya memang karena Allah di surga. Tapi ada perdebatan ibu-ibu dalam konteks ini juga, gitu ya. Baik, nanti kita akan bahas. Maka apa aplikasi moral dari penghakiman yang akan datang? Pertama, inilah memuaskan hati kita, kerinduan kita akan keadilan. Mungkin di dunia ini kita tidak mendapatkan keadilan. Berkali-kali kita perkara di pengadilan ternyata nggak adil kan? Di pengadilanlah tempat ketidakadilan. Iya kan? Kan yang kasih uangnya bisa menang, walaupun dia palsu. Ya itu tanah kita tapi bisa 3 sertifikatnya. Maka siapa yang kuat dialah yang menang, gitu. Maka sadarilah ibu-ibu, kalau kita tidak mendapatkan ketidakadilan di dunia ini, di keluarga kita, diabaikan di masyarakat, maka kita akan mendapatkan keadilan yang sejati ketika Kristus datang kembali. Di situ kita hal yang menghiburkan bagi kita, itu banyak ayatnya, gitu ya. Yang kedua, ini memampukan kita untuk mengampuni orang lain tanpa batas, tanpa syarat. Karena apa? Toh juga pertama, sesama anak Tuhan, malu enggak ngomongan dan dendam di dunia ini, ternyata nanti sama-sama ketemu di surga. Kan enggak enak kan? Maka sampai dibilang kayak gini, kalau tahu aku kau masuk surga, aku pilih enggak masuk surga. Gitu. Saking enggak bisa ngampuni, gitu.
Iya kan? Gitu. Kalaupun aku masuk surga sama kau, tapi aku nggak mau satu kapling sama kau, gitu kan misalnya. Atau satu RT gitu. Emangnya surga itu dikapling-kapling lagi, gitu ya kan? Jadi maksud saya, inilah membuat kita gampang mengampuni, apalagi sesama orang percaya. Yang kedua, mengampuni orang yang tak bertobat pun ini dorongan bagi kita. Dalam artian apa? Toh juga mana tahu satu saat dia terima Yesus, aku terus mengampuni dia dan gak ada alasan bagiku untuk membenci dia. Di situ ya. Ini salah satu ibu melatih kita, jangan ada sakit hati dan dendam ditahan-tahan ya. Selesaikanlah gitu. Apalagi sama suami 2 hari nggak ngomongan gitu. Nanti pas ngomongan karena butuh uang gitu kan. Nah itu janganlah gitu ya kan. Gitu. Sama menantu, kalaupun menantu itu menjengkelkan, iya udah menantumunya itu. Karena baik kali pun menantu orang tak bisa jadi menantumu. Kurang baik pun menantumu itu jadi menantumu. Jadi nggak bisa. Jadi disyukurilah itu dan terimalah itu ya kan. Sama seperti suamimu, baik kali suami orang seperti yang kau harapkan, itu nggak bisa jadi suamimu. Yang kayak mana pun itulah suamimu yang di rumah itu. Jadi syukuri dan nikmatilah itu gitu ya. Jadi pengampunan tanpa batas, pengampunan tanpa syarat itu. Makanya dalam Matius 18, 21, 22 kan mengampuni 7 kali 70 kali. Ya. Gak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni. Makanya buanglah kalimat gak mau aku satu matahari dengan dia. Matahari cuma satu. Iya kan? Kalau bukan dia yang mati aku gitu. Ada orang Karo di sini. Isekam kalak Karo jenda. Aku langgit sada matawari rahasia adilaya mate aku. Kan ngeri kali itu. Datang orang Toba bilang apa? Mardumu tanorara. Di kuburan gak ada damai ya. Jadi ketika kita sadar akan ada penghakiman, ini membuat kita gampang untuk mengampuni. Ingat dosa kita telah diampuni, maka kita pun lebih mudah untuk mengampuni orang lain. Yang ketiga, ini memotivasi kita untuk hidup benar dan suci, supaya kedapatan kita dalam keadaan suci. Makanya di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai 48 itu kan didapati sebagai hamba yang setia gitu. Jadi waktu Yesus nanti datang kedua kali, mari kita didapati setia. Dikatakan di sana kedatangannya tak terduga, seperti kedatangan pencuri. Karena itu berjaga-jaga dan siap sedialah. Maka salah satu hal yang kita perlu miliki adalah didapatilah kita setia, ya kan, hidup dalam kekudusan dan ketaatan kepada Allah. Dan ini mendorong kita juga untuk semakin sukacita dan berani berPI memberitakan Injil. Roma 1:16, aku kayak punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Dan ayat pasal 10 itu Bapak Ibu-ibu sekalian bilang apa? Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan, ayat 13. Tapi bagaimana mereka mungkin berseru kalau mereka tidak mendengar Injil, percaya? Bagaimana mungkin mereka beriman kalau mereka tidak mendengar Injil? Bagaimana mungkin mereka mendengar Injil jikalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mungkin ada orang yang memberitakan tidak ada orang yang diutus? Maka ayat 15, betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Karena itu sebelum mati orang, mari kita layani, mari kita doakan, mari kita injili supaya mereka tidak binasa gitu ya. Apalagi saudara kita, anak, menantu, cucu atau mertua perlu dilayani, jangan sampai mereka mati binasa. Ingat Yehezkiel pasal 3 ayat 18 sampai ayat 20. Jikalau orang jahat itu mati di dalam dosanya, engkau tidak menasihati dan melayaninya, aku meminta pertanggungjawaban kepadamu. Ini yang mendorong kita secara aplikasi moral tentang penghakiman. Oke, saya akan lebih cepat ibu-ibu. Baik. Yang berikutnya mari kita bicara tentang satu topik, yaitu apa? Kekekalan. Kematian kekal atau neraka, sebuah tempat yang kekal dengan sebuah kesadaran. Jadi ini menolak pandangan saksi Yehova. Saksi Yehova kan mengatakan pemusnahan. Masa Allah kasih tega membiarkan orang menderita selama-lamanya? Tapi Alkitab mengatakan ada sebuah kematian yang kekal, dalam artian neraka sebagai penghukuman di mana apinya tidak pernah padam. Mari kita lihat buat ibu-ibu Matius 25 misalnya.
Dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-30 kitab suci berkata demikian, ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kalau kayak gitu artinya apa? Sadar enggak? Sadar. Maka tidak ada pemusnahan. Alkitab tidak mengajarkan pemusnahan. Oke. Baru ibu-ibu ayat 41. Kitab suci berkata demikian, dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, jadi tidak padam ya, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi ada tempat di mana api tidak padam selama-lamanya. Ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Jadi bukan dihukum selesai habis, enggak, tapi siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ini yang pertama ibu-ibu. Yang kedua, neraka adalah tempat di mana api yang tak kunjung padam. Tadi kita sudah lihat juga api yang kekal. Markus 9 ayat 43. Jadi apinya tidak kunjung padam. Wahyu 14 juga berkata demikian. Atau coba kita lihat Wahyu 21, itu ya salah satu ayatnya dari ayat yang ada di situ, ya, supaya kita nanti bisa diskusi. Dalam Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-8 kitab suci berkata demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan dapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, gitu ya. Baik. Yang kedua adalah hidup kekal. Tadi kematian kekal. Hidup kekal adalah tempat orang beriman hidup selama-lamanya dengan Tuhan, ikut memerintah bersama dengan Yesus, ahli waris penerima janji Allah, menerima bagian dalam kerajaan Kristus. Itu banyak ayatnya. Oke. Udah biasa kita dengar itu khotbah ya. Baik. Yang berikutnya ibu-ibu sekalian, ketika Yesus datang ke dunia ini kembali, maka kerajaan Allah waktu Yesus datang ke dunia, kerajaan Allah sudah ada. Tetapi akan terus dialami dan berkembang, dan kerajaan Allah sempurna ketika Yesus datang kembali ke dunia ini. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan dalam konteks ini, bahwa kerajaan Allah itu bersifat ketegangan. Apa maksudnya? Bersifat already but not yet. Jadi waktu kita lahir baru, kerajaan Allah sudah datang kepada kita, dan kita hidup di dalam kerajaan Allah. Dan terus semakin taat kita kepada Allah, kebenaran Allah semakin dinyatakan, Injil semakin disebar, dan makin banyak orang percaya, kebenaran Allah ditaati, maka kerajaan Allah meluas. Dan kerajaan Allah itu sempurna ketika Kristus datang kembali. Ya, makanya demi kerajaannya dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 itu. Oke. Maka dikatakan already but not yet, tetapi kesempurnaannya akan dialami yaitu setelah penghakiman. Orang percaya akan melihat langit dan bumi yang baru, di mana orang percaya tinggal bersama dengan Tuhan. Mari kita buka 2 Petrus 3 ayat 13. 2 Petrus 3 ayat 13. Mari kita baca bersama. Tetapi sesuai dengan janjinya, oke. Jadi kalau ditanya di mana tempat orang hidup kekal, ada orang berkata itulah di langit dan bumi yang baru sesuai janji Allah. Atau kita buka Wahyu 21. Ini ibu-ibu menjadi sebuah perdebatan teologi. Nanti kita belajar juga untuk menghargai perbedaan. Oke. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama. 2 ya.
Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi orang percaya itu nantinya ada dalam hidup kekal adalah di langit dan bumi yang baru. Oke, baik. Yang berikutnya ibu-ibu sekalian, pertanyaannya di manakah hidup kekal itu? Kalau mengacu dari 2 Petrus 3:13, Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4, Alkitab menjelaskan akan ada langit dan bumi yang baru, tempat orang hidup kekal, gitu. Dan ini pengharapan di dalam eskatologi perjanjian lama juga, kan gitu. Pertanyaannya adalah, apakah sorga ada? Ada enggak sorga? Ada. Di mana letaknya? Di atas. Karena Yesus naik ke surga dan turun dari surga, berarti di atas lah, kan gitu ya. Tapi yang pasti kita nggak bisa katakan sekian derajat bujur utara, bujur selatan, lintang utara, lintang barat gitu, nggak bisa. Oke. Pandangan biblis atau Alkitab menjelaskan bahwa sorga diartikan sebagai langit di atas bumi dan tempat kediaman Allah. Berarti apa? Sorga ada dan tempat hadirat Allah. Kenapa saya singgung ini ibu-ibu? Karena ada juga pengajar teolog yang berkata sorga itu tempat sementara, tapi nanti hidup kekal itu di langit dan bumi yang baru aja, gitu. Itu sebabnya kuangkat ini supaya kita nanti bisa diskusi. Dalam teologi, sorga adalah tujuan akhir setiap orang percaya, di mana ada komunitas dengan Allah dan hubungan sempurna satu sama lain. Oke, sorga tempat atau keadaan. Kalau kita perhatikan dua-dua, tapi dominan tempat. Karena Yesus juga berkata, aku pergi ke rumah Bapakku, aku naik ke surga dan seterusnya. Berarti dominan kepada tempat. Maka saya lebih setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Wayne Grudem, seorang teolog Injili. Dia bilang sorga adalah sebuah tempat, walau tak seorang pun tahu di mana lokasinya, dan tak seorang pun dapat mengerti dengan indera alamiah bagaimana eksistensinya. Tempat itu adalah kediaman Allah yang akan kita ketahui pada hari penghakiman dan akan menyatu dengan bumi dan langit yang baru, yang dibaharui. Ini kalimat daripada seorang teolog Injili bernama Wayne Grudem. Oke. Perjanjian lama memaparkan tentang pembaharuan secara fisik dunia ini, hewan, tumbuhan, dan manusia, di mana semua akan hidup bersama secara harmonis. Itulah sebabnya saksi Yahova mengatakan bahwa kekekalan itu di bumi ini yang sekarang ini. Nanti turunlah 144.000 dari surga bersama Yesus, dan disinilah kita kekal. Tapi pandangan ini nggak bisa diterima. Tapi Alkitab mengajarkan akan ada langit dan bumi yang baru. Gambaran akan dunia yang baru itu berkembang di PB. Ya, ada banyak ayatnya. Tadi sudah kita baca 2 Petrus pasal 3 dan juga Wahyu 21 itu. Jadi Allah akan menyediakan langit dan bumi yang baru dan Yerusalem baru turun dari surga, dan Allah akan tinggal bersama umatnya. Itu Wahyu pasal 21 tadi. Maka orang berkata, kalau demikian gimana? Bedakah sorga dengan langit dan bumi yang baru itu? Nah, ini jadi perdebatan. Gitu. Padahal Alkitab mengatakan jelas di Wahyu pasal 21 dan 2 Petrus pasal 3 akan ada langit dan bumi yang baru, tempat kita kekal bersama dengan Allah, di mana tidak ada ratapan, tidak ada lagi tangisan. Maka ada beberapa pandangan dalam hal ini, ya.
Pandangan orang Injili menyatakan bahwa surga itu nanti akan seketika menyatu dengan langit dan bumi yang baru yang diciptakan oleh Allah itu. Jadi menyatu. Makanya di dalam Wahyu pasal 21 tadi, Yerusalem yang baru turun dari surga. Di situ. Apakah boleh kita katakan hidup kekal itu di surga? Ya. Boleh. Apakah juga nanti surga itu menyatu dengan langit dan bumi yang baru? Para teolog Injil berkata, ya. Gimana caranya itu urusan Tuhan itu. Di situ. Tapi nanti orang yang beriman kepada Kristus akan tinggal di dalam kekekalan di situ. Maka pandangan inilah ada orang yang berkata juga ternyata surga itu enggak kekal, tanda kutip. Itu mereka bilang. Kenapa? Karena nanti Yerusalem baru turun dari surga. Gitu loh, dan menjadi satu dengan langit dan bumi yang baru. Tapi kalau kita bilang hidup kekal di mana? Di surga, ya, itu fakta Alkitab. Tapi hidup kekal itu di mana? Langit dan bumi yang baru, di mana nanti surga itu menyatu dengan langit dan bumi yang baru. Itu juga iya, gitu loh. Jadi ini misterinya Tuhan lah. Gimana gitu ya. Jadi kita enggak mengada-ngada. Tapi Alkitab kan memang katakan bahwa 2 Petrus 3 ayat 13 tadi, Wahyu 21 ayat 1 sampai 4 bahwa akan ada langit dan bumi yang baru yang Tuhan siapkan bagi kita. Itu yang pertama. Yang berikutnya terakhir sebelum kita diskusi, tadi saya disuruh cepat, jadi saya cepat aja. Apakah bumi ini dibaharui atau dihancurkan? Oke. Yang pertama ada yang disebut dengan nihilisme atau discontinuity. Dan yang kedua ada yang mengatakan annihilisme atau continuity. Ya. Oke. Yang pertama ini mengakui nanti langit dan bumi ini lenyap seluruhnya. Oke, baru nanti akan adalah langit dan bumi yang baru dan sorga bersatu, itulah kekekalan. Itu pandangan yang pertama ini. Mari kita buka Markus 13. Markus 13 24 25. Oke, Markus 13, 24, 25. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu dikatakan apa? Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan berguncang. Habis kan? Habis. Oke. Ibrani 1 ayat yang 11-12. Semua itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semua itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ini bicara tentang pemusnahan alam semesta, gitu ya, tata surya. Itulah namanya nihilisme. Mazmur 102 juga berkata demikian. Tapi karena ini Ibrani, kita buka aja Ibrani 12 supaya lebih dekat, gitu ya. Ibrani 12 26 27. Dalam Ibrani 12 26 27 kitab suci berkata demikian. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap ada yang tidak tergoncangkan itu, ya. Kalau kita perhatikan 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12, ibu-ibu sekalian, ini bicara tentang pemusnahan. Oke. Mari kita baca ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Dua-dua ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di antaranya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian,
betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Berarti akan apa? Habis, hancur, lenyap, ya. Atau kita buka Wahyu 20 ayat 11. Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya dilenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi nihilisme, ya. Nihilisme ayat-ayat ini. Pasal 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama dikatakan apa? Telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Oke. Inilah pandangan satu kelompok pengajaran yang mengatakan bahwa seluruh langit dan bumi ini habis. Matahari habis, semua lenyap. Baru muncullah langit dan bumi yang baru, dan disitulah kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ayat 4, 3 tempat tadi dalam Wahyu pasal 21, tidak ada ratapan, tidak ada sukacita, tidak ada macam-macam seterusnya. Begitu. Oke. Ada pandangan yang kedua, namanya annihilisme atau continuity. Mereka bilang bumi yang sekarang ini dibaharui seketika oleh Tuhan. Gitu, ya. Kenapa? Ada dua alasan mereka. Pertama, Kejadian 1 ayat 30-31, waktu Allah menciptakan langit dan bumi, Tuhan berkata, sungguh amat baik. Maka mereka bilang, masa Allah yang menciptakan alam semesta sungguh amat baik ini gitu aja menghancurkannya, melenyapkannya? Oke. Yang kedua, itulah Kejadian 9 waktu Nuh, yaitu waktu ada pelangi. Itulah sebagai tanda bahwa aku tidak akan menurunkan lagi air bah. Dua ayat ini yang dipegang oleh kelompok yang disebut annihilisme atau discontinuity. Oke. Ini perdebatannya sudah ribuan tahun. Gereja-gereja Lutheran berpegang kepada yang pertama. Gereja Reform Calvinis banyak berpegang yang kedua. Kalau ibu-ibu tanya saya, dalam artian mana yang benar, mana yang salah, dua-dua punya ayat. Tapi kalau masuk kita logika berpikir dengan banyaknya data-data, lebih realis yang pertama, kan gitu. Tapi kalau ada pun juga menganggap yang kedua, bagiku sah-sah saja selama tidak memutlakkan yang tidak mutlak. Di situ yang penting akan ada Yesus datang kedua kali, dan yang kedua yang pasti akan ada tempat kekekalan. Di sana kita bersama dengan Tuhan. Di situ dalam langit dan bumi yang baru akan tinggal dan beraktivitas tubuh kebangkitan orang percaya yang tidak pernah bertambah tua, tidak lemah, tidak sakit, penuh damai, sukacita dan pemujian kepada Allah. Dan ini banyak ayatnya yang juga kita bahas Wahyu pasal 21 tadi. Oke, baik. Sampai di sini pemaparan saya. Sekarang kita diskusi. Kalau ada, silakan. Bukan Yerusalem Timur Tengah, ya. Ya, itulah sebabnya dalam pemahaman teologi dimengerti
Langit dan bumi yang baru itu bukan dalam bentuk dunia roh. Tapi ada satu tempat yang baru di mana kalau nihilisme lenyap dulu, maka Tuhan menjadikan langit dan bumi yang baru dan bersatu. Di situ. Makanya kan dikatakan ada orang beraktivitas gitu, tapi tidak menjadi tambah tua, tambah muda dan seterusnya gitu. Di situ. Ya, ada orang berkata itu surga, bagi saya sih oke aja, karena Allah kan di surga. Tapi kalau orang juga bilang turun dari surga bersama dengan Allah menjadi langit bumi yang baru. Ada orang berkata, para teolog mengatakan itu seketika menyatu oleh Allah. Ya misterinya Allah lah gitu. Bagi saya segitu. Oke, silakan Bu. Kematian. Baik, penakut di situ ada pemahamannya, bukan penakut sama hantu, bukan penakut dalam artian takut mati, enggak. Tapi penakut di situ adalah penakut yang tidak siap menghadapi penghakiman oleh karena mereka belum beriman. Gitu. Artinya kita kan siap menghadapi penghakiman kan Bu? Karena kita udah beriman. Oke, silakan Bu. Coba lebih kuat, lebih kuat. Oke. Yang ada Alkitab katakan adalah dalam kerajaan 1000 tahun di mana Kristus akan memerintah bersama dengan orang-orang kudus yang setia. Tapi dalam konteks hidup yang kekal gak ada data Alkitab. Karena itu aku gak berani berspekulasi. Gak ada, aku udah baca Alkitab semua, gak ada. Ada presidennya, terus siapa presidennya, siapa gubernurnya, siapa menetapkannya, kan bingung kita. Gimana Bu? Iya. Tapi ayatnya nggak ada, jadi aku nggak mau berspekulasi. Ya, jadi bukan pandangan saya, karena ayatnya tidak ada di Alkitab, saya nggak mau berspekulasi. Gitu. Apakah mungkin itu terjadi? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita perhatikan dari data-data Alkitab, kayaknya nggak terjadi seperti itu kan gitu ya, gitu. Tapi itu pun nggak mau kita berspekulasi, gitu. Oke, ada yang lain? Silakan Bu. Kurang dengar. Boleh Bu. Oke, pemakaian istilah aja. Ya memang kalau kita masuk di dalam kitab Injil disebut dengan Hades. Itu bahasa dari bahasa aslinya, tapi artinya masa penantian. Makanya saya katakan tadi, orang bisa bilang surga sah-sah aja. Orang bisa Firdaus oke. Orang bilang pangkuan Abraham sah-sah aja. Tapi yang pasti orang pakai kata Hades itu karena Hades itu kan sebenarnya kan dekat dengan Yerusalem. Itu memang tetap pembuangan mayat itu. Maka pakai istilah itu. Tapi biasanya adalah roh, tempat roh orang yang tidak beriman kepada Kristus sebagai sebuah siksaan menanti pada kematian yang kekal. Di situ sih. Gitu. Tapi kalau orang yang sudah lahir baru sudah bersama dengan Allah, dengan hadirat Allah, gitu. Oke. Ada yang lain? Dengan Tuhan maksudnya? Iya. Karena kalau kita perhatikan Abraham dengan Lazarus itu kan, kalau itu kita buat jadi referensi salah satu, berarti kenal, bisa berkomunikasi gitu. Oke. Makanya nanti pun kita akan ketemu, misalnya meninggallah kita, misalnya Inang lah meninggal lah, akan ketemulah dengan mendiang Bang Idu kan gitu kan gitu. Kenal nggak? Kenal gitu kan, itu nantikannya. Oke.
Baik, terakhir Enang ya, soalnya dari kode. Oke, oke. Banyak orang, baik kita dengar ya. Banyak orang Batak khususnya bilang gini, pas dia mau mati, udah datang mamamu mau jemput aku, dan gitu kan. Secara psikologi ternyata itu adalah bagian daripada di bawah alam sadar. Di bawah alam sadar itu. Jadi dia berhalusinasi di situ. Gak mungkin lah lagi rohnya datang. Tadi kan dibilang kembali kepada pencipta, ya kan? Jadi itu namanya secara psikologi di bawah alam sadar gitu. Oke? Baik. Mari kita berdoa.